Assalamualaikum, halo bosku semua, sahabat pertanian Indonesia. Sudah lama ya saya nggak update ataupun upload konten tentang perkebunan, terutama untuk perkebunan karet. Nah, ini saya pernah update konten di YouTube saya eh, yang judulnya belajar menanam bibit karet. Nah, itu videonya sudah 1 tahun yang lalu, dan ini saya ajak lagi teman-teman untuk melihat setelah 1 tahun penanaman kebun karet di ladang saya ya teman-teman ya. Nah, jadi inilah aktivitas saya di luar dari kegiatan maintenance aplikasi, menerima pengaduan, menerima laporan terkait kendala-kendala aplikasi, pengelolaan dana BOS. Jadi inilah aktivitas saya di luar dari kegiatan di depan laptop. Biasanya saya dari Senin sampai Jumat itu kegiatannya di depan laptop untuk memantau, memonitor kegiatan pelaporan ataupun proses pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah ataupun yang ada di daerah yang menggunakan aplikasi Xcool. Di luar itu kegiatan saya seperti ini, yaitu berkebun. Lihat ya teman-teman yang di belakang saya ini. Kebunnya, nah itulah pohon-pohon karet yang saya tanam 1 tahun yang lalu. Sekarang tingginya sudah lebih dari tinggi badan saya, yaitu sudah hampir 2 meter. Kelihatan nggak nih di belakang saya? Dan bongkor teman-teman kebunnya. Tahu nggak maksudnya bongkor? Bongkor itu kembali seperti mau ke hutan karena rumputnya sudah tinggi-tinggi, minta disemprot. Pusing kepala saya kalau lihat, aduh, lihat kebunnya nggak bersih kayak gitu ya. Nah, di sini saya ajak jalan-jalan ya teman-teman semua. Ya seperti ini aktivitas di luar kegiatan utama, yaitu di depan laptop. Saya sedang belajar untuk berkebun ya teman-teman. Ini belajar berkebun karet. Ini usia yang sudah saya tanam ini hampir 1 tahun, kurang 1 bulan lagi. Karena waktu itu bulan 4 nanamnya, dan ini masih bulan 3. Ada yang tingginya sudah 3 meter, ada yang sudah lepas tunas. Nah, maksudnya tunas itu gimana ya? Nah, di sini saya kasih tahu contohnya. Kita kegiatan hari ini nunas pohon karet ya. Nah, ini dilihat. Ini belakang saya kan ada pohon karet ini. Ah, itu kan ada cabang-cabang kecil ya. Dilihat ya, ini ada cabang-cabang kecilnya ini. Kayak ini nih. Nah, ini kalau tingginya belum ideal, belum sesuai dengan standar tinggi pohon karet nanti untuk produksi. Nah, ini pohon lagi, batang-batang yang kecilnya ini, nah, harus dipatahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini tujuannya biar pohon karet ini bisa tumbuh tinggi sesuai standar kebutuhan produksi nanti ketika dia sudah menghasilkan getah karet. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini batangnya kan. Nah, ini harus dipatahkan biar tingginya bagus gitu. Minimal ya bisa 2,5 meter sampai 3 meter lah idealnya ya. Kalau di tempat teman-teman semua yang mungkin juga sama ada perkebunan karet, kita saling berbagi informasi ya. Ini bibit karetnya saya kusen. Ini termasuk bibit karet yang bisa dibilang varian baru lah ya. Gitu. Jadi saya tanya-tanya kepada teman-teman yang ada di daerah sini gimana untuk kualitas getahnya, produksi getahnya, dan banyak yang bilang katanya ampuh untuk getahnya. Nah, makanya ini saya coba untuk menanam karet dengan bibit kusen gitu. Nah, ini nih saya ajak lagi teman-teman nunas. Nah, ini kebetulan kemarin itu ada beberapa yang mati kan. Nah, saya nanam pertama, ternyata ada beberapa yang mati. Pasti itu biasanya nggak mungkin 100% bisa hidup semua. Entah
ada karena teknis rayap atau waktu penanaman ada kesalahan. Nah, itu kan ada beberapa batang karet yang mati. Nah, di sini contohnya ini kenapa yang lainnya sudah pada tinggi kan. Nah, ini masih paling tingginya sekitar 1 meter ya, ada di bawah saya. Nah, ini saya ajak duduk ya. Nah, di sini ada nyabang juga kan. Nah, padahal tingginya belum standar yang kita inginkan, standar ideal untuk produksi. Makanya kita nyebutnya di sini nunas. Kegiatan seperti ini nunas. Jadi selama karet belum tingginya ideal sesuai dengan standar produksi, jadi ini batang-batang seperti ini harus dipatahkan. Gini ya, ini harus dipatahkan. Biar bisa tingginya biar proses pertumbuhannya bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan tingginya ya. Gitu. Nah, seperti itu. Kemarin itu sebenarnya saya mau cerita sedikit, saya sudah nyemprot ya. Kalau di sini istilahnya nyemprot rumput-rumput liar ini pakai obat rumput lah, obat pestisida. Memang belum selesai karena disambi ya, karena kan kegiatan utama saya banyaknya di depan laptop. Terus ini kadang-kadang ya kebun ini saya kerjakan ke orang, kadang ya saya kerjakan sendiri. Tergantung budget. Kalau ada budgetnya ya saya kerjakan ke orang, misalkan untuk nyemprot, babat gitu. Tapi kalau tidak ada budgetnya ya saya kerjakan sendiri. Jadi ya kita harus serba bisa lah. Dimana di masa sulit seperti ini sedikit atau banyak uang itu sangat dibutuhkan ya gitu. Kita juga harus bukannya pelit, tapi kita harus lebih selektif mengelola keuangan kita karena kondisinya juga sekarang ini nggak bagus karena krisis COVID ini ya. Semua orang merasakan dampaknya. Nah, ini saya kasih tahu ya teman-teman yang di belakang saya, ini rumputnya sudah pada mati nih ya. Rumputnya udah kering-kering. Nah, ini saya semprot ini sekitar 2 minggu yang lalu. Dan sekarang sudah, alhamdulillah sudah mati. Jadi kelihatan karetnya bersih. Itu dibanding nah yang ada di depan saya sana, yang video yang pertama tadi, nah itu masih rumputnya bikin gak enak dilihat mata lah gitu. Jadi gitu teman-teman, saya ajak ya. Biasanya kalau kegiatan saya di Sabtu Minggu atau di weekend itu bebas dari kegiatan di depan laptop. Saya fokuskan untuk kegiatan yang lain, biasanya untuk ke kebun ya, terus ya kegiatan bersama keluarga terutama. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang tanya, loh emang kerjanya nggak di Jakarta atau nggak di Bekasi? Ya memang waktu itu kerjanya di Jakarta. Nah, sampai sekarang pun saya masih kerja di perusahaan yang sama. Akan tetapi karena ada pandemi COVID ini, diberlakukan kerja jarak jauh atau kerja dari rumah, WFH. Nah, kebetulan rumah saya itu ada di Sumatera, teman-teman. Ada di Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan jadi ya. Nah, sebagian besar Sumatera Selatan itu memang komoditasnya adalah karet. Nah, makanya alhamdulillah saya punya beberapa lahan. Ya hasil dari nabung ya, hasil dari nabung. Awalnya saya bingung harus ditanam apa, apakah komoditas lain atau harus karet. Nah, akhirnya ya sudah, biar saya juga masih belajar sebenarnya nanam karet ini, diputuskan kita tanam karet aja lah gitu. Padahal waktu itu situasinya harga karet masih bisa dibilang apa ya, ngot-ngotan lah harga karet itu ya, masih harga rendah gitu. Tapi ya bismillah lah, semoga harga karet ini bisa kembali pulih dengan baik gitu. Dan akhir-akhir ini alhamdulillahnya harga karet itu sudah mulai stabil lagi di angka atau di atas Rp10.000 per kilogramnya. Alhamdulillah gitu, semoga ini bisa konsisten, bisa stabil gitu ya, terutama bisa meningkatkan perekonomian untuk teman-teman yang bekerja atau sebagai petani karet. Amin, 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 semoga ya gitu. Dan saya juga mendengar kabar itu juga senang, karena kan saya juga lagi merintis ini, memulai untuk usaha perkebunan karet yang nggak banyak, cuman masih belajar. Semoga kalau ada rezeki lagi ya bisa nambah gitu ya. Nah, ini kita tunas lagi.
Ini kemarin habis hujan di sini, jadi tanahnya masih basah. Jadi gitulah. Jadi sebenarnya menyenangkan ya. Ada plus minusnya kerja di rumah itu. Ya plusnya mungkin baiknya kita bisa lebih banyak waktu bersama keluarga gitu. Terus bisa nyambi kegiatan-kegiatan yang lain, walaupun tetap prioritas harus kerjaan kantor yang diutamakan. Tapi ya bisa kita sambi, contohnya kayak Sabtu Minggu ini ya, karena saya posisinya nggak di Jakarta, jadi bisa memantau langsung perkembangan usaha-usaha yang lain, contohnya kayak perkebunan karet ini gitu. Nah, ini juga ada beberapa lahan yang terbengkalai terus ya. Ini juga saya agak, aduh, kalau ngelihatnya agak nggak enak hati gitu loh, agak waduh piye gitu. Nah ini di belakang saya teman-teman lihat ya, nah itu kan ada kubangan air ya, itu kemarin itu sudah saya tanam bibit full itu sampai pojok sana, itu pojok sana. Karena lokasi lahan saya ini dekat sungai dan posisi yang banyak airnya ini adalah lahan rendah ya, kayak apa tah, jeglongan. Jeglongan, kledokan gitu ya, apa ya, tempat dataran rendah lah pokoknya. Air itu ke situ muaranya, ujungnya tuh di situ, dan di situ ngendapnya 3-4 hari baru nyusut. Nah ditambah cuaca sekarang ini kan hujan terus ini, alhamdulillah hujan. Nah, jadi untuk daerah situ lumayan tidak ada perkembangan karetnya ya, sudah 1 tahun padahal saya tanam. Jadi masih kayak sama aja baru nanam, itu masih kecil-kecil gitu. Tuh ya, mungkin banyak ikannya itu. Kalau disetrum itu paling banyak ikannya. Aduh. Oke, bentar ya. Gantian. Nah, ya teman-teman kelihatan kan? Tuh yang belakang saya itu. Nah, yang di belakang itu bongkor, asli bongkor. Ntar nanti ya kalau ada dana lagi ya kita kita susul, kita tanamkan, kita sulam, kita nyebutnya nyulam. Jadi saya juga ya baru belajar, kalau baru nanam pertama terus ada yang mati ditanam ulang, ditanamin lagi gitu, istilahnya nyulam. Terus kalau yang matahin dahan-dahan yang biar karetnya bisa tumbuh dengan tinggi, dengan bagus, itu istilahnya kita nunas. Nah kayak ini ya, karet di belakang saya ini, coba kita lihat. Oke, ini sebenarnya standar tingginya sudah sekitar hampir 2,5 meter ya. Nah ada yang sudah lepas tunas, sudah tinggi sekali nih belakang saya itu. Nah ini kan, bentar, nah ini dari bawah ini sampai atas sana, ini tingginya sudah hampir 3,5 meter lebih ini. Nah itu sudah muncul ranting di atasnya. Nah udah itu kita biarin aja, tinggal tumbuh besar aja, kita tunggu seperti itu. Nah ini ada kesalahan teknis kemarin, kacau saya pas nyemprot kan. Ini ya kasih tahu teman-teman ya, nyemprot itu yang nggak mudah ternyata, capek iya gitu. Dan kita harus hati-hati, terutama nyemprot itu kita harus hati-hati. Nah ini kan di bawah saya nih, mana ketok nggak sih? Oh ya ini kan kemarin habis saya sulam, nggak kelihatan situasinya di sini, rumputnya masih tinggi hampir sama dengan pohon karet yang baru saya tanam ini. Kena semprot gitu, wah ini kalau saya biarkan mati ini. Nah, akhirnya saya patahkan atasnya dan alhamdulillahnya dia masih hidup ini. Alhamdulillah, terima kasih ini ya, alhamdulillah dia masih hidup ini. Nah ini kan tinggal kita sisakan aja satu dahan yang kira-kira bagus, kita biarkan dia hidup itu. Alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah. Jadi gitu, nyemprot itu juga nyemprot menggunakan pestisida, menggunakan tangki air itu loh. Wah gelap ya sih. Nyemprot pakai tangki air itu yang nggak mudah ternyata, karena apalagi kalau kondisi lahannya, pertumbuhan karetnya tuh nggak sama, ada yang kecil, ada yang sudah tinggi. Nah terutama yang resiko nih yang kecil ini, kalau kita nyemprot nggak hati-hati bisa kena semprot, karetnya mati. Nah itu yang perlu diantisipasi, perlu dihati-hati ketika proses nyemprot gitu. Gitu ya teman-teman, aktivitas saya
di luar dari kegiatan di depan laptop. Jadi seperti ini, nanti akan saya update lagi terkait info pertumbuhan pohon karet yang ada di kebun saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberikan informasi dan jangan lupa di-subscribe, tonton video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.